Kita masih mau lanjutkan topik gereja kita sepanjang bulan ini, yaitu mengenai pengharapan, mengenai hope. Bicara tentang pengharapan, saya mau ambil dasar pemberitaan firman kita pagi ini dari Pengkhotbah, kitab Pengkhotbah. Saya ambil dari Pengkhotbah 9 ayatnya yang ke-9. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Begitu saya selesai bacakan ini, saya lihat beberapa muka-muka udah mulai kernyit di dahi. Kok hidup yang sia-sia? Kok pemberitaan tentang pengharapan diambil dari kitab Pengkhotbah? Bukankah sejak awal kitab ini dibuka dengan banyak sekali kata sia-sia? Coba kalau kita lihat di Pengkhotbah 1 misalnya, kita buka Pengkhotbah 1 ayatnya yang kedua. Coba. Itu belum apa-apa, udah Pengkhotbah itu udah bilang tentang kesia-siaan. Coba kita baca sama-sama ya. Pengkhotbah 1 ayatnya yang kedua. Silakan, 1, 2, dan 3. Kata Pengkhotbah, sia-sia. Terus kata sia-sia ini diulang, dan diulang. Berkali-kali kata-kata ini diulang, sia-sia, sia-sia. Bahkan di ayat yang tadi kita baca juga, di dalam hidupmu yang sia-sia. Nah, di mana ada pengharapan dalam kitab Pengkhotbah? Di mana ada harapan dalam hidup kita yang sia-sia ini? Nah, hari ini itu yang mau kita pelajarin, gitu ya. Untuk bisa ngerti nanti di Pengkhotbah 9 ayat 9, saya mulai dulu dari latar belakangnya. Menyiapkan penyampaian firman ini saya udah renungin panjang dan lebar. Saya siapin, saya pikirin, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, apa yang mesti saya sampaikan? Kemudian saya ngobrol dengan Ibu Rita Wahyu. Saya tukar pikiran, saya baca bukunya dia. Ada sesuatu yang saya temuin di situ yang bikin saya, oh wow, ini sesuatu yang mau saya sampaikan nih. Ada sesuatu yang greget di situ. Kenapa? Karena waktu saya baca buku itu, waktu saya diskusi sama Bu Rita, saya ketemu bahwa ternyata kata sia-sia di dalam kitab ini dipahami secara salah. Ada suatu lost in translation. Ya namanya orang terjemahan, penerjemahan itu selalu ada makna-makna yang terhilang. Gitu. Kenapa bisa terhilang? Karena begini ya, coba pikirin. Ini ada seorang namanya Salomo yang kebijaksanaannya, kearifannya, kepandaiannya jauh lebih dari siapapun. Alkitab bilang nggak ada orang yang lebih hebat daripada Salomo. Kemudian di dalam hikmat Tuhan, dia dipercaya untuk nulis suatu kitab yang akan menjadi warisan bagi semua orang bahkan sampai hari ini. Kira-kira apakah Tuhan akan nyampein suatu pesan yang negatif? Kan enggak dong. Pasti ada suatu pengharapan di situ. Ada suatu sukacita di situ. Enggak mungkin negatif. Nah, terus saya pelajarin lagi lebih dalam. Ternyata kitab Pengkhotbah ini dibacakan pada hari raya Sukkot namanya. Hari raya Pondok Daun. Hari raya di mana orang-orang Israel sampai hari ini merayakan ini sebagai sesuatu yang sukacita. Suatu yang gegap gempita, sesuatu yang membahagiakan. Mana mungkin ada pesan yang negatif, yang pesimistik, yang dibacakan dalam suasana seperti itu? No, nggak mungkin. Tapi apakah penterjemah hari ini salah total waktu mereka menerjemahkan bahwa sia-sia di situ adalah suatu
kesia-siaan, suatu kefanaan, sesuatu yang begitu aja lewat. Enggak juga. Ketika pengkhotbah nulis kesia-siaan dan digabung dengan usaha menangkap angin, di situ adalah memang betul suatu kesia-siaan. Tapi kalau dia bilang kesia-siaan berdiri sendiri, belum tentu sebagai sesuatu yang sia-sia. Kata sia-sia diambil dari bahasa Ibrani Habel. Yuk, apa? Habel. Ada cara bacanya. Jadi cara bacanya gini. Bel. Tarik napas. Lepas. Bel. Ulang. Bel. Jadi hidup ini adalah bel. Hidup ini adalah setarikan nafas. Itu maknanya. Hidup ini adalah bel. Hidup ini adalah setarikan nafas. Gitu. Ternyata ada cara Yahudinya. Oh gitu toh. Bel. Hidup ini adalah setarikan nafas. Tapi kalau hidupmu yang setarikan nafas ini diarahkan kepada segala sesuatu di bawah matahari, maka itu seperti usaha menjaring angin. Itu loh maksudnya. Jadi bukannya segala hidup ini tanpa harapan, bahwa hidup ini nggak ada keindahan di dalamnya. No, hidup itu setarikan nafas, tapi rayakan. Nikmati hidup ini, maka dirayakan dalam Sukot, dalam hari raya Pondok Daun. Hidup ini singkat memang, setarikan nafas, tapi indah. Karena itu rayakan. Begitu cara mikirnya. Baru keren. Iya sih, hidup ini seperti menjaring angin. Apabila dilihatnya dari bawah matahari. Kalau dilihat dari kepentingan kita aja. Ada satu keluarga nih ya kan. Mereka kepisah lama. Suaminya di London. Udah tahu dong cerita ini? Suaminya di London, istri sama anak-anak tinggal di India. Suami balik ke London, kepengen bawa anak-anak dari India pindah ke London. Menempuh suatu hidup yang baru. Hidup yang penuh harapan. Istrinya dokter. Dia tinggalin pekerjaannya sebagai dokter. Dia cium semua keluarganya pagi itu ya. Oh, goodbye. Sampai ketemu lagi, kita mau menempuh hidup yang baru di London. Hidup yang penuh harapan. Anak-anak dibawa. Mereka foto, selfie di pesawat. Ya kan? Pesawatnya berangkat. Hati kita terenyuh. Aduh. Iya ya, hidup itu setarikan nafas. Kalau itu diselenggarakan cuma untuk menempuh harapan cita-cita di bawah di bawah matahari, nggak ada yang seru sih sebetulnya. Dulu ada orang kaya banget, kaya luar biasa, kaya mandraguna ya. Habis itu uangnya habis buat bayar dokter ginjal. Anak-anaknya berantakan, nggak jelas. Dulu ada pembalap keren banget ya kan, juara, main ski, sampai hari ini cuman bisa tidur vegetable state. Kalau dilihat dari bawah matahari, iya, hidup itu seperti usaha menjaring angin. Kalau dilihat dari bawah matahari, Ayub bingung. Kenapa aku yang saleh ini harus ngalamin semua kepahitan-kepahitan di bawah matahari? Dia nggak ngerti kenapa itu semua harus terjadi. Tapi pengalaman hidup kita ini membawa kita untuk mengalihkan mata. Nah itu loh yang mau disampaikan sama Salomo. Bukan pesan yang negatif. Ingat, Salomo ini filsuf. Kalau orang nggak ngerti bahwa dia filsuf, kita nggak ngerti kemana arahnya. Salomo nulis tentang kesia-siaan di bawah matahari. Tapi kalau kita ngelihatnya di atas matahari, beda ceritanya.
Kalau kita ngelihatnya di atas matahari, kata Salomo jadi begini. Kalau mata kita ke atas matahari, di atas matahari, dia bilang gini. Kita buka yuk. Pengkhotbah 3, mulai dari ayat yang pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, silakan baca. Ada waktu untuk meninggal. Kalau kita melihatnya di atas matahari, maka kita akan bilang begini, ketika kita lahir, puji Tuhan, segala sesuatu indah pada waktunya. Pada saat mati, kalau kita ngelihatnya di bawah matahari, kita bilang, kenapa Tuhan izinin kekasihku ini mati? Aku udah berdoa, tapi kenapa mati? Aku udah gak bikin ini, hidupku udah sehat, aku lari pagi. Bukan lari pagi, aku lari maraton. Berlin aku ikut, London aku ikut, Boston aku ikut. Kenapa aku kena kanker? Kenapa jantungku lemah? Kalau kita ngelihatnya di bawah matahari, kematian itu menjadi kesialan. Menjadi suatu kutuk. Tapi kalau kita ngelihatnya di matahari, di atas matahari, segala sesuatu indah pada waktunya. Ada waktu untuk menanam. Tapi juga ada waktu untuk ternyata tanaman kita gak berhasil. Ada waktu untuk memeluk. Tapi ada juga waktu untuk melepas. Segala sesuatu indah pada waktunya. Kan begitu? Jadi, apa yang kita pelajarin di sini? Kalau kita melihatnya di atas matahari, atur ekspektasi kita. Saya ulang ya. Kalau kita melihatnya di atas matahari, atur ekspektasi kita. Sering banget yang bikin kita down, itu ekspektasi. Kita ngarep tuh segini yang kita harap. Yang kita dapat nggak segitu. Stres kita. Atur ekspektasinya. Kita usaha keras, kita cari jalan keluar, yes. Tapi kalau nggak dapat, ya udah, relax saja. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu indah pada waktunya, kan begitu aja. Ya kan? Kalau kita ngelihat cerita tadi, ada keluarga yang terbang dari India, mau pergi ke London, kemudian jatuh di India. Kita ngelihatnya gini. Kasihan ya. Kalau di bawah matahari. Tapi kalau kita ngelihatnya dari sisi Tuhan, dari atas sana, dia bilang gini, memang mereka gak berangkat ke London, tapi jiwa mereka ada padaku. Apanya yang kesian? They're happy with us. Dia ada di surga hari ini, kan bisa begitu ceritanya. Tapi kalau kita ngelihatnya di bawah matahari, ya ampun kasihan banget orang ini. Kan begitu. Kita ngelihatnya dari kepentingan kita, dari ekspektasi kita. Ekspektasi kita kan mereka jadi kayak happily ever after gitu kan. Di India, di London kan begitu. No, atur ekspektasi kita. Nah, lebih jauh lagi, kalau kita melihatnya dari atas matahari, kalau kita melihatnya di atas matahari, maka yang mesti kita lakuin apa? Ini kata penting. Berdamailah dengan diri kita. Katakan amin gak nih? Dikit loh yang amin. Berdamailah dengan diri kita sendiri. Lagu kita tadi apa? Yang tadi itu? Yang lagunya Sari? Aku punya Tuhan yang besar, yang terjanji dan sanggup menggenapi. Stop di situ. Seringkali orang anggap gini, kita punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Menggenapi apa? Harapan kita. No. Menggenapi usaha kita untuk berdamai dengan diri kita sendiri. Itu yang lebih penting daripada punya Tuhan yang besar dan kemudian berharap supaya rekening kita jadi gendut segendut-gendutnya.
Enggak. Supaya kita sehat sesehat-sehatnya. Sesehat-sehatnya kita mati. Ada satu penumpang di dalam pesawat itu yang secara ajaib tahu hidup loh. Duduk di 11A. Habis ini kita semua kalau terbang mau duduk di 11A. Iya kan? Paling aman itu pesawat. 11A. Kita kepengen di situ. Puji Tuhan dia selamat. Betul nggak? Kita bilang Tuhan kita besar. Aku punya Tuhan yang besar. Dia selamat. Iya. Tapi Bapak Ibu, kalau dia sesudah terselamatkan, dia ngalamin mujizat yang seperti itu, matanya tetap di bawah matahari, dan dia nggak pernah ngelihat di atas matahari. Apa yang terjadi sama dia? Kelar kan? Kalau dia nggak pernah menerima keberadaan dirinya sendiri, dia nggak pernah berdamai dengan apa adanya dia, apa yang terjadi sama dia? Terkonsumsi kan? Dia kepengen bikin ini. Aku udah jadi juara nih. Aku kemarin nerima mujizat nih. Maka aku punya Tuhan yang besar. Apapun yang aku buat pasti berhasil. Ya berantakan dia. Apalagi terus ternyata dia benar-benar jadi kaya misalnya. Sehat, kaya, ganteng. Nggak botak kayak saya begini. Kan? Apa yang terjadi? Jadi sombong. Sombong, dia nggak kenal Tuhan. Dia nggak pernah lihat di atas matahari. Dia di bawah matahari. Ya, habis dong. Apa gunanya? Yang pernah ada akan ada lagi. Yang dulu hebat hilang. Angin dari utara ke selatan, dari utara ke selatan lagi. Nggak ada ininya, nggak ada keren-kerennya. Kalau begitu, itu seperti usaha menjaring angin. Nah, jadi di situ setelah kita ngerti maksudnya seperti itu, baru kita balik lagi sekarang ke Pengkhotbah 9 ayatnya yang ke-9. Dimulai dari kata nikmatilah hidup. Lihat, hidup memang setarikan nafas. Betul itu. Tapi bagi orang-orang yang memandang segala sesuatu di atas matahari, nikmatilah hidup. Betul. Hidup banyak masalahnya. Nggak selesai-selesai. Tapi kalau kita larut di dalam permasalahan itu, terus-terusan larut, kita ngeluh terhadap semua masalah yang ada. Apa bedanya kita dari orang lain? Bagaimana kita bisa menjadi, waktu itu saya pernah terakhir saya ngomong, born to amuse, to inspire, to delight, here one day, gone one night. Kan gitu. Kalau kita cuma larut sama kesedihan kita, ketakutan kita, apa yang terjadi? Kita nggak sempat menginspirasi orang lain. Tapi alangkah indahnya kalau dalam kesulitan pun kita menikmati hidup ini. Untuk bisa menikmati hidup bagaimana tadi? Terima kondisi kita apa adanya. Tata ekspektasi kita. Ya kan? Orang kan kagum. Kok bisa ya kamu ya? Tetap menata ekspektasimu. Berdamai dengan dirimu sendiri. Dalam kondisi yang susah ini. Itu inspiring. Maka firman Tuhan bilang, nikmatilah hidup. Lebih lanjut firman Tuhan bilang begini. Dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu, yang apa itu disia-sia di situ? Bel, setarikan nafas. Nikmatilah hidup dengan istri dalam hidupmu yang setarikan nafas. Nah, di situ lucu tuh, ada begini. Hidup kita tadi setarikan nafas, begitu kan ya? Kalau hidup kita setarikan nafas dan harus menikmati hidup itu dengan istri, pesan Tuhan sederhana. Pesan Tuhan bilang begini, jatuh cintalah 3 kali. Ulang, jatuh cinta, angkat tangan kita berapa kali? Jatuh cintalah 3 kali. Di sebelah sini belum ada yang angkat tangan? Jatuh cintalah 3 kali, Pak. Orang happy, kemarin saya baru pemberkatan perkawinan di Surabaya, kemarin sore. Orang happy, Pak, mau masuk dalam perkawinan.
Aku punya Tuhan yang besar, ya kan? Cantik kan, ganteng kan, itu kan? Jatuh cinta berapa kali dia tuh? Waktu dia masuk ke dalam perkawinan, itu jatuh cinta yang pertama. Happy, semua orang happy semua. Ada bridesmaid, ada apalah, semuanya happy, ya nggak? Jatuh cinta pertama kali. Tapi masuk dalam perkawinan adalah masuk dalam kerumitan. Katakan amin. Tadi pagi saya lagi di airport. Udah keburu-buru. Saya tuh naik pesawat harusnya jam 5 tadi pagi. Perkawinan yang kemarin tuh pokoknya ngotot harus dilaksanain kemarin dan harus saya yang memberkati. Saya berangkat, tapi tanggal 15 saya udah dijadwal untuk di sini. Jadi saya berangkat tadi pagi jam 5. Udah berangkat, pesawat di cancel. Dirubah jadi jam 7 kan saya udah deg-degan kan. Waduh nih gimana nih. Udah gitu pesawatnya jam 7 itu terlambat pula lagi. Wah udah makin deg-degan lagi. Saking deg-degan segala macam, handphone saya ketinggalan di mobil. Mobilnya jalan. Saya kesel, saya pakai tas gitu, saya senewan, kayaknya udah gak kepingin ada tas, ada segala macam di badan saya. Saya lempar tas saya ke lantai. Istri saya bilang, kenapa kamu begitu? Saya yang lain kali kamu, langsung saya muntap terus, duang, gitu langsung marah. Perkawinan adalah kerumitan, katakan amin, ya kan? Ada istri yang negor kita, ngebawa kita ke jalan yang benar, sementara kita laki itu kebanyakan urakan nih kan ya. Tiba-tiba ada perempuan di sebelah kita yang dengan setia membenahi kita. Langsung itu stres kan. Perkawinan adalah suatu kerumitan yang luar biasa. Belum lagi susu habis, anak harus sekolah. Sayang, PLN belum dibayar. Ya kan, nyebelin ini begini-begini nih. Gitu kan. Jatuh cinta untuk yang kedua kali. Ketika kita harus menghadapi kesulitan itu bersama dengan istri, dengan suamimu. Itu jatuh cinta yang kedua, Jatuh cintalah untuk yang kedua kali. Coba saya mau lihat di sini muka-mukanya nih. Aku punya Tuhan yang, kita nyanyi sebelah sini. Aku punya Tuhan yang besar. Noleh sekarang, suami istri pasangan sebelah kita, jatuh cinta berapa kali kita? 1 kali atau 2 kali? Banyak perkawinan yang tetap bertahan dalam perkawinan seperti korporasi. Untuk jaga income. Ada spark di dalamnya, ada cinta di dalamnya. No. Mereka kumpul di dalam perkawinan itu karena si suami punya usaha, si perempuan punya usaha, keluarga besar punya usaha. Jadi satu merge dalam satu usaha yang lebih besar lagi, mereka harus bertahan. Atau bertahan karena anak. Tapi adakah cinta di dalamnya? No. Coba kalau sebelah sini ada cinta di antara suami dan istri? Kita nyanyi dulu lah ya kan, supaya keren ya kan, supaya rohani. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup Coba, stop. Sekarang kita ngaku jujur. Noleh kiri kanan. Adakah cinta di dalamnya? Cinta 2 kali? Waktu saya ngobrol ini sama anak-anak saya bilang, iya ya Pak, teman-teman Brian, bapak ibunya begini. Anak saya aja ngerti, apalagi kita yang udah katam dalam perkawinan, ngerti banget ya kan? Tapi kalau hari ini kita bicara tentang pengharapan di atas langit, di atas matahari, keluarga kita adalah tanggung jawab kita untuk kita jaga, untuk kita kasihi. Karena kita memandang segala sesuatu dari sudut di atas langit, bukan sekedar di bawah matahari, di atas matahari. Jaga dong istri, kasihi dia, istri jagai suaminya. Jangan ditrompetin terus. Ngeri kali. Nggak gitu.
Bagaimana caranya? Be creative. Dalam menghadapi masalah, be creative. The biggest problem yang kita harus hadapin dalam hidup mungkin adalah perkawinan. Betul gak sih? Yang lainnya sederhana lah itu barang, ya kan? Perkawinan ini loh yang pelik. Tapi nikmatilah hidup. Dengan cara bagaimana? Be creative. Nggak setiap masalah sama. Gereja nggak bisa bilang, kamu harus begini, begitu. Nggak bisa. Setiap insan di dalam perkawinan, siapapun kita, be creative, kreatif lah dalam ngadepin masalah. Allah kita adalah Allah yang kreatif, betul? Daud yang kreatif, benar gak sih? Selesain permasalahan itu dengan kreatif. Bahaya yang gede sekalipun bisa selesai dengan kreativitas. Suatu kali di Sioux City di Amerika, ada pesawat DC-10 mau mendarat, tapi hidrolik sistemnya mati. Putus semua, putus seputus-putusnya. Jadi gimana cara nerbangin pesawat? Nggak pakai hidrolik. Gimana caranya? Belokin, belok kiri, belok kanan. Gimana naikinnya, gimana nuruninnya? Nggak pakai hidrolik. Setirannya nggak bisa jalan, Pak. Pilotnya mikir, gimana caranya nih? Mereka kreatif. Dia pakai throttle. Kalau mau belok kiri, yang kanan digas, ngek. Kalau mau belok kanan, yang kiri digas, ngek. Kalau mau naik, ditarik dua-duanya, didorong dua-duanya, ngik naik. Mau turunin dua-duanya. Kreatif. Mendarat loh pesawatnya. Melintir sih, tapi banyak yang selamat. Kreatif dia. Penyelesaian masalah bagi orang-orang yang di atas matahari, cara pikirnya, selesaikanlah dengan kreatif. Sambil kita bilang, aku punya Tuhan yang besar. Dia besar, dia kreatif, kita nggak kreatif. Bagaimana? Nggak bisa. Cintailah untuk yang kedua. Kapan itu? Sekarang. Waktu problem lagi problem-problemnya, sekarang ini. Kalau itu yang kita bikin, you are inspiring, delighting, amusing. Kalau mau gampang bisa, cerai aja udah. Atau tetap dalam perkawinan, tapi nggak ada perkawinan. Lu, gua. Bisa aja sih. Ya, tapi kan bukan itu, kan kita nggak mau begitu, kan kita mau inspiring, delighting, amusing for others. Menjadi contoh buat banyak orang. Itu kan Lifehouse, itu kan umat Tuhan, ya nggak sih? Nah, itu cinta yang kedua. Cinta yang ketiga, sebelah sini. Aduh, saya pilek. Ketika kita makin tua, Pak Yusuf tahu, Pak Handoyo tahu, bapak-bapak yang senior tahu. Kita udah gak rame-rame lagi kan? Anak-anak udah mulai pergi bukan? Ninggalin, kawin, saya ngalamin satu. Habis ini satu lagi. Kita ditinggal. Udah, tinggal berdua kita. Ya sayang. Jatuh cintalah ketiga kalinya. Ketika anak-anak itu gak ada. Di masa senja kita. Handoyo, Bu Naomi, pegang-pegangan tangan lah. Ya kan? Itulah, ya kan? Ya kan? Berdua, ya kan? Ya. Kita punya banyak contoh di sini. Pasangan-pasangan yang menginspirasi kita. Karena tetap berdua dalam masa senja. Jatuh cinta jadi berapa kali? 3 kali. Nah bayangin sekarang, kalau kita skip jatuh cinta yang kedua. Terus tiba-tiba, anak-anak udah pergi nih. Udah gak sama kita lagi nih. Lo yang keberapa kali kok? 2 lah ya. Tapi bayangin kalau yang ketiga nih, kita yang keduanya gagal nih, kita skip nih yang kedua. Setelah anak-anak nggak pergi, kita tinggal sama apa nih? Apa? Musuh dalam selimut bukan? Ngeri loh. So jatuh cintalah 3 kali. Nikmatilah hidup. Di dalam hidupmu yang setarikan nafas dengan istri yang kau kasihi,
sejak masa mudamu, seumur hidupmu yang setarikan nafas, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Kalau ada karunia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, apa itu? Suami atau istri. Udah gak ada lagi. Itu karunia Tuhan yang luar biasa buat kita. Tapi ya mbok ya kok problemnya begini banyak. Nikmatilah. Ekspektasi kita atur. Jangan kita harap istri kita nanti bisa jadi kayak begini nih. Kok gak kayak begitu? Kok jadi begini dia? Kok begini? Ya lu nyari salahnya dia. Ya gak bener dong. Pasti ruwet. Tatalah ekspektasi itu. Kreatiflah nyelesain permasalahan di dalam keluarga. Gak ada rumusnya kok. Gak ada buku panduan bagaimana menyelenggarakan perkawinan, bagaimana membesarkan anak takut akan Tuhan. Gak ada rumusnya, gak ada resepnya. Be kreatif. Tapi dengan cara itu kita menikmati. Itu yang disebut dengan orang-orang yang memandang di atas matahari. Jadi kalau ada yang indah yang dikaruniakan Tuhan kepada kita di bawah matahari, suami atau istri. Karena itulah bagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Nikmati pekerjaan kita. Ya, of course. Karena pekerjaan kita dipakai untuk kepentingan keluarga. Tapi dengan menikmati pekerjaan kita, jangan sampai pekerjaan kita menjauhkan kita dari keluarga kita. Sibuk terus kerja, terus. Jangan lupa jatuh cinta harus 3 kali. Sibuklah, nikmati hidup tapi dengan cara jatuh cinta yang kedua dalam segala kerumitan. Untuk persiapan kepada jatuh cinta yang ketiga, jatuh cinta di usia yang senja. Happy kita? Ada senyum-senyum di muka? Yuk kita naik yuk, kita nyanyi lagu tadi. Mulai dulu dari sinilah. Yuk, gimana tadi? Aku punya Tuhan yang besar. Yes. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Stop dulu. Jadi kalau sanggup menggenapi, apa yang kita buat? Jatuh cinta? Supaya bisa begitu, kreatiflah kita. Tata ekspektasi kita. Amin. Sip, yang sebelah sana belum. Ayo, kita gantian yang sebelah sini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi hikmatku bersepadu. Kita tantang yang sebelah sini sekarang. Dari tadi belum ditantang nih. Suami istri gimana di sini kondisinya? Aman-aman? Aman? Gak ngaku. It's okay. Problem akan selalu ada dalam rumah tangga. Gak ada yang nilai jelek kok. It's okay. Tapi sepanjang kita ada di dalam hidup yang sia-sia ini. Hidup yang gimana? Hidup yang sia-sia, yang artinya setarikan nafas ini. Pakai kesempatan itu untuk memperbaiki hubungan dalam rumah tangga kita. Amin. Terakhir nih sekarang untuk yang belum menikah. Ada berapa yang belum menikah di sini? Atau yang belum punya pasangan? Hidup bukan soal kawin atau mengawinkan. Kalau belum punya pasangan pun, hidupmu cuma setarikan nafas. Jatuh cintalah 3 kali. Tetap ke siapa? Kepada Tuhanmu. Bikin sesuatu untuk dia. Bangun hubungan sama Tuhan. Bagaimana caranya? Inspiring to others, amusing to others, delighting to others. Bukan soal siapa pasangan kita. Yang belum punya anak, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasih. Punya anak, indah pada waktunya. Nggak punya anak, indah pada waktunya. Yang lagi mau menikah,
Lihat pasangan yang lagi kita mau nikahi itu. Kira-kira bisa diajak jatuh cinta 3 kali nggak? Bertahan nggak dia dalam problem? Simple, tinggal kita laksanain dalam hidup kita. Gitu ya? Amin. Selamat menempuh hidup baru. Bapa dalam surga, ini kami dengan segala kelemahan kekurangan kami. Tuhan yang ngerti permasalahan-permasalahan yang harus kami hadapi. Tapi firman-Mu menguatkan bagi kami. Firman-Mu memberikan harapan. Ini kami Tuhan, kami siap menikmati hidup kami. Dengan istri, dengan suami yang kami kasihi seumur hidup kami. Yang hanya setarikan nafas ini. Yang Tuhan karuniakan kepada kami di bawah matahari. Terima kasih Tuhan untuk suami, untuk istri, untuk keluarga, dengan semua permasalahan yang harus kami hadapi. Kami ngerti bagaimana kami harus hadapinya. Kami harus tata pemahaman kami, tata harapan kami. Kami harus menyelesaikan permasalahan kami dengan kreativitas. Beri kami kreativitas itu Tuhan. Beri kami kearifan. Beri kami kebijakan untuk bisa melakukan semuanya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita yang siap 3 kali jatuh cinta, kita katakan amin.